Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kami dari Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Binjai akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan penanganan COVID-19 di Kota Binjai per tanggal Rabu 10 Juni tahun 2020. Yang pertama, untuk orang dalam pemantauan kita saat ini yang dalam proses pemantauan 35 orang itu dalam kondisi isolasi mandiri, kemudian karantina kosong. Selesai pemantauan berjumlah 1.249. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP saat ini kondisi yang dirawat itu kosong, pulang dan sehat 8 orang, meninggal 6 orang. Perlu kami perjelas, untuk PDP kita yang meninggal itu 5 orang, hasil swabnya keluar dan negatif, dan 1 orang lagi masih menunggu hasil. Kemudian untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 atau KTC, ini dirawat saat ini 5 orang di rumah sakit rujukan yang ada di Kota Medan. Kemudian sembuh 1 orang dan meninggal 0. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan pers dan masyarakat Kota Binjai bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Binjai nomor 16 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Kota Binjai, yang ada disebutkan, diantaranya ada disebutkan pada pasal 14 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang wajib untuk, yang pertama, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan. Kemudian yang kedua, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Kemudian yang keempat, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kelima, tidak berkerumun dan menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah tentang pelaksanaan operasional transportasi yang dilakukan secara protokol transportasi dan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian di poin 2 dijelaskan, dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, setiap badan atau pelaku usaha wajib untuk, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melakukan disinfeksi secara berkala. Yang ketiga, melarang masuk ke tempat usahanya bagi orang-orang yang tidak menggunakan masker. Yang keempat, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk ke tempat usahanya. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir yang memadai dan atau pembersih tangan atau hand sanitizer. Adapun di dalam peraturan wali kota ini di pasal 24 dalam hal penegakan hukum ada sanksi yang akan diberikan oleh akibat timbulnya peraturan wali kota ini terhadap warga atau badan usaha. Untuk warga itu berupa teguran lisan, peringatan, penahanan kartu identitas, dan atau kemudian pemulangan atau pengembalian ke tempat asal jika yang tidak berdomisili di Kota Binjai. Bagi pelaku usaha, sanksinya diantaranya adalah penutupan sementara, pembukuan izin sampai dengan pencabutan izin.
Untuk menindaklanjuti keluarnya peraturan wali kota ini, tim gugus tugas percepatan COVID-19 Kota Binjai dalam rangka mensosialisasikan peraturan wali kota ini mulai besok tanggal 11 sampai dengan 13 Juni kita akan melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat di 6 titik. Jumlah masker yang akan kita bagikan kurang lebih 20.000 masker selama 3 hari. Dan ini akan dilakukan bersama-sama oleh tim gugus tugas Kota Binjai. Adapun ke 6 titik pembagian masker yang dimulai besok, yaitu yang pertama di Tanah Lapang Merdeka atau tepatnya di lampu merah. Kemudian yang kedua di Jalan Gatot Subroto di depan kantor Bapeda. Kemudian yang ketiga di Jalan Jamin Ginting atau di sekitar Jalan Rambung. Yang keempat di seputar Pasar Tabib, tepatnya di depan Masjid Raya. Kemudian yang kelima di Jalan Tengku Amir Hamzah di depan lapangan Askela. Kemudian yang keenam di Jalan Soekarno-Hatta di depan Masjid Agung Kota Binjai. Ini hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Untuk itu mungkin bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan. Setelah perwa ini disetujui, disahkan, apa Pak? Berupa apa? Jadi untuk 3 hari ini kita adalah dalam rangka kegiatan mensosialisasikan. Kemudian mungkin setelah hari ketiga, yaitu hari keempat dan seterusnya, pemerintah kota, penegak perda, mungkin Satpol PP dan jajaran tim gugus tugas TNI Polri akan melakukan razia, di mana pada saat ditemukannya nanti dalam kegiatan tersebut ada warga yang tidak menggunakan masker, itu sanksinya peringatan sampai dengan penahanan kartu identitas. KTP-nya itu Bang, seperti apa nanti untuk mengurusnya kembali? Untuk tahap awal, dalam rangka sosialisasi kami masih melakukan tindakan persuasif. Jadi penahanan tersebut bisa ditebus kembali dengan yang bersangkutan mungkin membawa masker dan menunjukkannya kepada aparat penegak peraturan tadi. Sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Harapan kami, kita semua mengingat kota kita saat ini mengalami lonjakan terhadap pasien terkonfirmasi atau positif. Itu kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan sama-sama kita ketahui. Mudah-mudahan kota kita yang kita cintai sama-sama ini bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita yang sehari-hari masih melaksanakan aktivitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.